pagi dan selamat datang di Useful Conversation Vol 3 Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih dalam podcast Useful Conversation Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Bersama saya Alfiana selaku moderator yang akan menemani sahabat Yuskoners selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu audit dan achievement kolaborasi menuju kampus berkualitas. Dalam episode ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana audit internal dapat menjadi tolak ukur transparansi, akuntabilitas, dan kualitas organisasi mahasiswa di kampus kita. Selain itu, kita juga akan mengupas bagaimana audit bukan hanya sekedar evaluasi, tetapi juga sebagai motivasi untuk mencapai tata kelola organisasi yang lebih baik. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber luar biasa, yaitu pemenang Audit Internal 1 Badan Eksekutif Mahasiswa. Pastinya kita akan berbagi banyak insight tentang tantangan, strategi sukses, dan manfaat dari audit bagi organisasi mahasiswa. Wah, sudah penasaran banget kan? Jangan kemana-mana, tetap di sini dan stay tune! Halo Kak, gimana nih kabarnya? Baik, Halo baik. Kak Halo. Alfiana, baik kabarnya. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu kali dengan narasumber kita hari ini. Mungkin bisa disapa dulu nih Kak, Sobat Yuskoners. Halo Sobat Yuskoners, perkenalkan nama saya Gus Satria Mukti selaku manajer Hima Prodi Akuntansi. Halo Sobat Yuskoners, ketemu lagi dengan saya Evelyn Da Silva. Di sini saya sebagai perwakilan dari Hima Prodi Manajemen. Oke, untuk saat ini kesibukan dari Kak Evelyn dan Kak Satria apa nih Kak? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Untuk kesibukan dari saya sendiri sedikit sibuk karena tertimpa banyak-banyak proker tentunya dan juga mungkin banyak program-program eksternal juga. Tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi. Oke, untuk dari saya sendiri ya kurang lebih sama ya sama Kak Satria, sama-sama sibuk, apalagi ini semester genap di mana para ormawa sibuk-sibuknya dengan proker-prokernya mereka. Seperti itulah di organisasi saya juga sibuk dengan proker-proker mulai dari proker besar hingga proker rutinan. Kemudian juga kesibukan sendiri di mana ada METPEN ya, metodologi penelitian itu untuk mata kuliah semester akhir nih para mahasiswa akhir serta beberapa kegiatan perlombaan. Oke, baik Kak. Sepertinya para Yuskoners ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan keseruan sharing kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaan audit internal 1 ya Kak. Nah, menurut kalian berdua nih Kak, audit internal itu apa sih Kak dalam organisasi mahasiswa? Dan mengapa audit internal itu penting bagi tata kelola organisasi kalian? Oke, dari saya dulu nih ya Kak ya. Kalau dari saya sih mungkin pertanyaannya sangat-sangat formal banget, tapi mungkin kalau dari saya menilai audit tuh kayak lagi ujian, istilahnya kayak gitu ya, kayak lagi ujian nih. Jadi bakal dites nih seberapa paham kita dengan dengan formal kita, terutama lebih ke administrasinya. Jadi pertanggungjawabannya kita juga untuk UKM kita bagaimana, apakah sudah sesuai dengan regulasinya atau mungkin ada sedikit tipu daya dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di audit juga untuk menjaga akuntabilitas dari organisasi tersebut gitu. Jadi segala kegiatannya dilaporkan dengan baik atau tidak gitu. Oke, baik. Mungkin menurut saya, Kak ya, kalau menurut saya, audit internal ini di mana proses pengevaluasian untuk organisasi kita. Jadi, bagaimana organisasi kita itu terlihat seperti sehat dan juga bagus, itu dinilai dari audit. Ketika kita menjalankan sebuah proker terkait anggaran dan lain-lain, itu pasti akan dilaporkan ke Badan Eksekutif Mahasiswa untuk proses audit. Dan juga dari pemimpin-pemimpinnya, contohnya dari manajer seperti kita ini, akan diuji mengenai peraturan dan juga tata tertib di setiap ormawa tersebut.
Nah, mengapa penting? Karena untuk mengetahui dan juga mengevaluasi terkait organisasi mahasiswa atau ormawa itu dapat dinilai bagus melalui audit tersebut. Oke, penjelasannya sangat detail sekali ya Kak. Nah, ini saya mau bertanya nih Kak, menurut Kak Evelyn dan Kak Satria, gimana nih perasaannya waktu mengikuti audit internal 1? Dan bagaimana persiapannya dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti audit internal 1? Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak Evelyn. Boleh, silakan. Pertanyaannya adalah apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentunya adalah laporan-laporan yang harus dikumpulkan ke Badan Eksekutif Mahasiswa terkait LKB, PDP, dan juga hal-hal lainnya terkait anggaran, serta SK kepanitiaan dan juga jadwal pelaksanaan. Jadi di situ kita adalah diuji pada BEM BEM UAW Perbanas untuk kualitas organisasi kita. Jadi perasaannya ya deg-degan pertama kali karena kita juga ya pertama kali lah untuk mengikuti audit internal, tapi juga lumayan seru karena dari kita dites terkait kejujuran dan juga ketepatan dalam menjawab. Oke, kalau dari saya sendiri perasaannya yang pertama ya pasti deg-degan parah karena apa namanya belum pernah merasakan namanya audit terus tiba-tiba harus dan wajib ya karena tanggungan saya kan jadi manajer jadi apa namanya harus melaksanakan itu dengan baik gitu itu pastinya deg-degan terus juga pusing juga karena fun fact-nya adalah saat itu di ormawa saya Himpunan Manajemen itu kita dempetan sama persiapan LKMM gitu. Jadi ada prokernya HMPM waktu itu bertabrakan banget, mepet banget. Jadi harus nyiapin proker juga, harus apa menyiapkan segala berkas administrasinya juga gitu. Untuk persiapannya ya mungkin ini sih udah dari awal periode juga sudah disampaikan ke seluruh pengurus dan seluruh divisi untuk apa namanya selalu mengupgrade ada apa ya kayak drive-nya itu drive masing-masing divisi selalu diupgrade untuk masalah berkas-berkasnya. Jadi pada saat apa namanya audit dibuka itu tinggal ngupload aja. Jadi tinggal ngerevisi aja apa yang belum, apa yang sudah, terus langsung diupload kayak gitu sih kak. Tapi ya deg-degan parah perasaannya waktu itu. Oke, jadi perasaannya Kak Satria sama Kak Eve waktu audit itu sama ya, deg-degan semua ya. Pasti. Jelas. Nah, Audit ini kan bikin deg-degan ormawa ya. Menurut dari Kak Eve dan Kak Satria ini, memangnya audit ngapain aja sih Kak? Terus evaluasinya itu gimana waktu audit? waktu audit ngapain aja? Lebih ke kayak kuis lisan ya kalau di kalau bisa diberitahu. Kuis lisan di mana kita akan ditanyakan tentang mungkin administrasinya gitu. Apakah di ormal kita ada administrasi A dan itu harus ketika kita menjawab langsung ditunjukkan oleh sekretaris dan bendahara kita kayak apakah yang diucapkan itu sudah sesuai dan tidak gitu. Jadi ya benar pertanggungjawaban terus kayak benar-benar kayak ujian lisan yang dimana kita harus benar-benar tahu nih berkas-berkas apa aja yang kita kumpulkan ke BEM terus apa namanya ada atau tidaknya berkas itu kemudian kalau di cross check lagi mengenai apalagi bendahara kan anggaran ya kalau di cross check mengenai anggaran nominalnya kok sekian nah, itu kita juga harus tahu dan harus bisa menyampaikan kenapa seperti itu sih. Oke, kalau dari saya sih Kak, kurang lebihnya sama seperti Kak Evi. Cuman di dalam kita sebagai pemimpin atau sebagai manajer kita kan harus tahu terkait administrasi, entah itu surat masuk, surat keluar, pelaporan dana plafon dan juga dana surplusnya seperti apa. Nah di situ tuh kita diuji bener banget secara lisan, jadi kita tuh harus tahu ini tuh berapa dan itu harus sesuai. Karena ya itu tadi untuk mengevaluasi tingkat kebagusan atau tingkat keabsahan data dari ormawa tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak atas penjelasannya. Lanjut, apa sih yang membedakan strategi ormawa yang kalian pegang dengan ormawa lain sehingga ormawa kalian itu bisa menjadi pemenang audit internal gitu Kak? Oke, mungkin untuk strateginya ya, lebih di persiapan sih. Jadi kan tadi seperti yang bilang ya, saya ada apa namanya di seluruh situ kita pasti melaporkan apa namanya berkas-berkasnya yang ada. Jadi udah di apa siapkan
draft-draft masing-masing divisi kayak gitu. Dan nanti akan dikelola, dikoordinir juga oleh masing-masing VM. Karena kan di saya ada 2 VM yang di mana per VM-nya itu membawahi 2 divisi. Jadi biasanya saya kontak-kontakan untuk berkas-berkas yang ada di divisi itu ke mereka, ke para VM. Kemudian untuk berkas-berkas seperti administrasi dan anggaran ya pastinya saya akan bertanya kembali ke sekretaris bendahara ormawa saya gitu. Apakah untuk di bulan ini sudah siap? Apakah ada kendala dan lain sebagainya. Jadi ketika audit internal dibuka dan untuk melaporkan berkas-berkasnya gitu, itu sudah siap semua. Jadi mungkin yang perlu direvisi adalah beberapa bulan terakhir atau beberapa hari terakhir aja. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya itu sudah siap gitu. Itu sih. Oke, kalau menurut saya yang dipersiapkan itu yang pertama adalah pastinya kan setiap anggota ini kan mengikuti SK kepanitiaannya, yang dimana itu ada bendahara proker, ketua pelaksana, sekretaris proker. Nah, di situ mereka diberikan job desk oleh Badan Pengawas Harian, yaitu sekretaris satu, bendahara satu, untuk merekap surat-surat dan juga anggaran dana yang telah digunakan. Nah, saya sendiri sama seperti KIV, yang dimana saya nge-cross-check di VM-VM dan intinya di BPH terkait entah itu anggaran, entah itu surat masuk, surat keluar, atau surat SK dan lain-lain, itu saya cross-check-nya dari BPH. Jadi ketika nantinya akan pengumpulan berkas audit, kita sudah siap karena sudah dapat ACC dan juga dapat gambaran dari saya yang saya berikan tadi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana gambaran ideal organisasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas menurut Kak Eve dan Kak Satria. Oke, menurut saya ya Kak ya, untuk organisasi mahasiswa atau ormawa di UAW Perbanas ini harus jujur, karena nantinya tentunya kita setelah lulus menjadi mahasiswa Perbanas kita akan bekerja. Nah, di sini kita dilatih oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk jujur terhadap laporan-laporan terkait keuangan, surat menyurat, serta peraturan-peraturan organisasi itu sendiri. Nah, tentunya kita juga seperti yang saya jelaskan tadi Kak, di HMPA sendiri memiliki strategi yang dimana untuk pengambilan keputusan itu dari pemimpin saya sendiri mendengarkan bawahan-bawahannya. Contoh dari pengurus dan juga BPH itu memberikan masukan-masukan yang dimana nanti saya akan memikirkan resiko-resiko yang akan datang. Nah, resiko yang akan datang akan terbitnya solusi, Kak. Nah, solusi tersebut untuk menutupi resiko tersebut. Nah, saya menyiapkan beberapa solusi. Dan solusi yang saya pilih adalah solusi yang dimana kecil kemungkinannya untuk resiko yang terjadi, Kak. Jadi, bisa dipersiapkan oleh anggota-anggota serta BPH-BPH yang lain. Mungkin dari HMPA seperti itu. Oke, kalau dari HMPM, tadi yang dijelaskan oleh rekan Satria cukup lengkap ya. Lalu mungkin kalau dari HMPM tuh melihat organisasi yang ideal ya dalam bentuk audit audit Dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oke, dalam hal transparansi akuntabilitas ya mau nggak mau itu apa yang kita laporkan dengan apa yang memang terjadi secara aktual, dalam artian apa yang kita lakukan lah dalam program kerja itu sesuai dan sama. Kayak dalam hal bentuk anggaran. Oh, nominalnya yang tertera di laporan 8 juta, ya yang terrealisasi juga 8 juta, maksudnya yang kita gunakan juga 8 juta, nggak lebih dan nggak kurang kayak gitu. Kalaupun misalnya ada kekurangan, kita perlu laporkan kekurangannya tuh karena apa. Kalau kelebihan kita juga perlu laporkan. Jadi sesuai lah apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi di laporannya, karena kan itu juga salah satu bentuk dari kejujurannya juga kan gitu. Itu sih yang menurut saya organisasi yang ideal tadi. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya ini dari HMPA dan HMPM kan sudah jadi pemenang audit internal 1 nih. Nah, apa sih yang ingin dicapai setelah mendapat kemenangan di audit internal 1 ini? Oke, kalau dari HMPA nih kayak izin menjawab, kalau dari HMPA itu yang ingin dicapai tentunya kan dari Badan Eksekutif Mahasiswa nanti ada audit internal 2, yang dimana saya sendiri ada salah satu pemenang audit di audit internal 1. Jadi saya ingin lebih naik tingkat lagi sih Kak, menjadi juara 1.
Seperti itu. Amin. Kalau di HMPM sendiri ya sama kita sebagai beda UKM nih, Iya, rivalitas ya. rivalitas. Rivalitas. Kalau sebelumnya kita udah dapat juara 2 dan puji Tuhan dapat juara itu dengan koordinasi dari semua pengurus, terus juga kerja kerasnya mereka. Di audit 2 ya paling jelek lah sama, tapi kalau bisa nih ya kayak ditingkatin lagi, naik 1 tingkat aja. Kalau kakak kan 2 ya, Iya. satu aja. Kalau saya 2 karena saya juara 3. Oh iya, saya Iya. naik 1 tingkat lagi. Gitu. Oke. Semoga keinginan kalian Amin. terkabulkan ya. Amin. Jadi apakah udah siap untuk audit internal 2 nih Kak? Wah, harus siap Harus sih ya. siap nggak siap harus siap Kak. Harus siap banget. Meskipun kita masih banyak proker ya Kak Epe. Iya. Cuman masih ada waktu untuk pelaporan bukti-bukti ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya dari Hima Prodi Manajemen dan Hima Prodi Akuntansi ini jujur, karena proker kita banyak, kita mau manipulasi pun bagaimana karena terlalu banyak prokernya. Iya benar banget. Gitu ya Kak ya. Oke Kak, nah ini kan dari manajer HMPA dan HMPM. Gimana sih cara kalian mengajak anggota organisasi kalian agar lebih sadar akan pentingnya audit dan pengelolaan administrasi yang baik? Mau dari siapa dulu nih? Dari HMPM aja deh. Oke, dari HMPM dulu. Mengajak ya para ini ya. Pertama-tama mungkin lebih ngejelasin dulu sih makna tadi ya. Makna dari audit itu sendiri itu kayak gimana. Mungkin kalau dalam lingkup mahasiswa, kita kan mahasiswa ya di kuliah, mungkin ngeliat audit cuman audit aja apa sih gitu. Tapi kan dari sini kita juga belajar. Oh nantinya ketika kita jadi karyawan, audit itu seperti ini, seperti itu kayak gitu. Supaya tidak terlalu ada kaget gitu lah. Dia udah paham nih, oh audit tuh kayak gimana. Kenapa pasti jelasin maknanya dulu. Kemudian tanggung jawabnya mereka juga. Karena audit ini kan nggak cuman manajernya aja, sekbennya aja gitu kan. Kan kalau di audit kan cuma mereka dia manajer, sekben sama PM. Tapi seluruh pengurus di situ, baik itu divisi maupun cuman sebagai anggota, koor, mereka juga berperan aktif dalam audit. Jadi pencapaian kita pada saat ini adalah pencapaian mereka juga. Jadi itu yang ditekan bahwa kita perlu kerjasama untuk melaporkannya, terus untuk mengerjakannya gitu. Karena administrasi nggak bisa dihandle oleh satu orang. Perlunya ada banyak orang kan untuk itu. Seperti itu sih Kak. Kalau dari HMPA sendiri, mungkin yang dijelaskan dari rekan EP atau manajer HMPM juga sudah lengkap ya Kak. Terkait ini adalah hasil antara BPH dan pengurus, ini kerja kita bersama dan lain sebagainya. Saya setuju banget karena dari BPH tentunya kan menggelar proker ya, yang dimana dari pengurus itu membantu melancarkan proker tersebut. Jadi untuk kombinasinya menurut saya itu kombinasi yang pas Kak, karena selain itu dari rekan-rekan pengurus itu juga diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab untuk laporan terhadap surat keluar surat masuk, anggaran dana yang lebih krusial ya Kak Evi biasanya anggaran dana. Karena seperti yang dijelaskan Kak Evi tadi, ketika kita mendapatkan dana 8 juta, yang kita laporkan ya harus sesuai 8 juta. Kalau semisal kurang pun kita harus mengajukan laporan lagi. Semisal lebih pun kita harus melaporkan dana surplus tadi. Jadi memang sedikit rumit ya kalau untuk rentan mahasiswa. Namun saya yakin sih untuk kedepannya pasti ketika ada audit internal di perusahaan kita juga nggak. Ya, itu juga jadi pembelajaran mereka ya nanti waktu di dunia kerja. Oke, nggak terasa nih Kak, udah pertanyaan yang terakhir. Wow. Ini Apa tuh? pertanyaan yang terakhir nih Kak. Bagaimana cara menyeimbangkan antara tanggung jawab organisasi dan akademik agar tetap berjalan secara seimbang gitu Kak? Dari mana? Oke, dari saya mungkin ya. Oke, boleh. Oke, menurut saya untuk menyeimbangkan organisasi dan juga akademik ya Kak. Ya kita tahu kita di semester genap ya, yang dimana kita lagi digembur-gemburnya oleh metodologi penelitian dan juga tugas-tugas yang lumayan banyak. Dan dari HMPA sendiri, saya yakin pun dari HMPM sendiri juga memiliki tanggungan-tanggungan proker yang cukup banyak. Jadi cara membagi saya adalah ketika saya mendapatkan tugas dari dosen di akademik pun akan saya kerjakan detik itu juga. Jadi semisal kayak pulang kuliah langsung mengerjakan. Nanti malamnya saya cross-check dari per divisi di organisasi. Contohnya seperti pubdoc, desain poster dan desain lain-lain. Jadi bisa diatur antara manajemen waktu di situ Kak. Jadi
membuat skala prioritas yang mana yang penting, yang mana yang kurang penting. Jadi yang penting akan saya dulukan, yang kurang penting akan saya nantikan. Jadi ya meskipun kita mendapatkan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin di organisasi, tapi tanggung jawab sebenarnya adalah berkuliah, Kak. Jadi yang dimana yang terutama adalah kuliah dulu berorganisasi. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa harus satu? Oke. Dan kalau dari HMPM sendiri ya dari HMPM, sorry emang dari saya sendiri ya itu ya kurang lebih sama lah. Mungkin apa namanya nggak cuma sama dari Kak Satria ketika kita menanyakan itu ke orang-orang lain yang sibuk, yang punya beberapa kesibukan, pasti yang pertama dan terutama jawaban mereka adalah manajemen waktu. Itu penting banget karena apa namanya kalau nggak bisa manajemen waktunya ya ambiar semuanya, ajur semuanya gitu. Karena manajemen waktu juga, terus disiplin entah apa namanya atas semua kegiatannya itu dikerjakan dengan sebaik mungkin, jangan suka males-malesan gitu. Kalaupun misalnya apa tahu tahu dirinya lah, kalau misalnya kamu tipe orang yang males atau gimana, ya gimana caranya apa namanya kamu menghilangkan rasa malas itu, entah dengan apa namanya buat to-do list kayak gitu, buat to-do list, terus mulai menghindari hal-hal yang membuat kamu kurang produktif dan lain sebagainya. Misalnya kayak kalau kamu sering nongkrong nih, tapi apa namanya tahu nih kalau nongkrong mengurangi apa namanya waktu produktivitasmu atau mengurangi waktumu untuk mengerjakan tugas-tugas, ya dikurangin aja nongkrongnya atau nggak perlu nongkrong dulu kayak gitu. Itu sih Kak. Tapi kalau biasanya ini Kak Eve ya, ada orang yang tipikal mengerjakannya itu harus sambil nongkrong, Kak. Oh, kalau misal ya itu balik lagi kan ke orangnya. Kalau misalnya memang dia tipenya bisa nih mengerjakan tugasnya dengan sambil nongkrong ya why not gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nongkrong yang membuat dia Malas. apa malas ya enggak. Jadi intinya hindari untuk hal-hal yang memang membuat dia kurang produktif dan lain sebagainya. Karena itu juga menghambat juga. Tuh. Oke, pada intinya itu prioritas ya, Kak Ya, ya. benar banget prioritas diutamakan di sini. Oke. Wah, nggak terasa ya, Kak, kita udah ngobrol banyak hal yang bermanfaat hari ini. Terima kasih buat Kak Eve dan Kak Satria atas insight yang diberikan. Mungkin dari Kak Eve dan Kak Satria bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk Yusconers yang sedang menonton, biar semangat untuk menjalankan karir yang hebat seperti kakak-kakak. Oke, mungkin dari saya. Mungkin saya akan memberikan 5 prinsip yang mungkin bisa rekan-rekan Yusconers ini terapkan. Yang pertama adalah kerja keras, teman-teman. Yang kedua adalah kerja cerdas. Yang ketiga adalah kerja tuntas. Dan yang keempat adalah kerja ikhlas. Dan yang kelima adalah konsisten. Jadi 5 hal itu bisa rekan-rekan dapatkan terkait pengalaman. Benar yang dikatakan Kak Evi tadi terkait manajemen waktu itu juga penting di situ. Jadi bagaimana cara kita menerapkan 5 prinsip itu di saat digembur-gemburnya proker dan juga tugas-tugas yang mendatang ya Kak Evi. Iya, benar. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Kak Evi. Kalau dari saya sebenarnya kata-katanya sama nih sama kayak di Vol 2. Kalau udah nonton Vol 2 nih ya bisa diingat kata-kata saya yang terakhir. Pertama yang harus dilakukan adalah coba dulu aja. Berani untuk mencoba, berani untuk apa keluar dari zona nyamannya. Terus ya benar banget tadi konsisten, konsisten sama apa yang sudah ditekuni. Jadi ngambil jangan cuma ngambil tapi harus konsisten, harus mau tanggung jawab atas apa namanya apa yang sudah diambil. Terus kalau misalnya gagal, jangan menyerah gitu. Evaluasi aja, apa sih yang buat saya gagal kemarin gitu. Apa sih yang harus dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau gagal itu harus coba lagi teman-teman. Coba lagi sampai menang, tapi kalau udah menang jangan lupa coba lagi. Oke, banyak sekali nih hal yang bisa kita pelajari dari sharing kali ini. Semoga para pendengar setia Yuskon banyak yang mendapatkan manfaatnya dan makin semangat nih untuk menjalankan organisasinya. Amin. Terima kasih kepada Kak Eve dan Kak Satria yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing pada Useful Conversation Vol 3 ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di Useful Conversation Vol 4. See you!